Halo Sobat HI, selamat datang kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Saya Marwa, saya akan memandu jalannya podcast ini yang akan membahas mengenai trilema dalam transisi energi Indonesia pasca COP26. Di sini telah hadir bersama saya Dimas Bayu Anindito. Halo Mas Dimas. Halo Mbak Marwa. Ya, saat ini Mas Dimas ini staf pengajar di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan UGM. Beliau juga secara bersamaan Research Fellow ya Mas Dimas ya di Pusat Perubahan Iklim ITB. Sebelumnya makasih ya Mas Dimas sudah berkenan untuk join di podcast kita hari ini. Kebetulan memang belum lama ini baru ada kesepakatan global terkait perubahan iklim di COP26 Glasgow Pact kemarin. Dan salah satu hal yang cukup panas gitu, ada dua hal paling tidak yang cukup panas dalam perjanjian tersebut. Yang pertama itu pembicaraan terkait phase down of coal gitu ya, pengurangan konsumsi bahan bakar coal dan juga phase out of fossil fuel subsidies gitu. Jadi eliminasi subsidi untuk bahan bakar berbasis fosil. Nah, dua hal ini nih menarik ya Mas Dimas ya, kalau misalnya kita lihat dalam konteks energi Indonesia yang mungkin ini udah pengetahuan umum gitu bahwa our energy system relies on coal so much gitu ya. Nah, considering that, gimana ya Mas Dimas Indonesia bisa mencapai komitmen yang sudah disepakati di level global COP26 ini? Ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Marwa dan juga tim yang sudah mengundang saya begitu untuk istilahnya sharing begitu ya dan berdiskusi terkait sebetulnya apa saja sih PR bagi kita ya di Indonesia ini, terutama untuk pemerintah Republik Indonesia untuk istilahnya menavigasi begitu ya di sektor energi setelah COP26. Nah, di sini saya juga akan berbicara ya dengan kapasitas saya sebagai research fellow di Pusat Perubahan Iklim ITB begitu, di mana saya sebetulnya tergabung di dalam proyek bernama Strengthen National Climate Policy Implementation, Comparative Empirical Learning and Creating Linkage to Climate Finance, atau disingkat SNAPFI. Nah, SNAPFI ini merupakan salah satu proyek begitu ya di bawah International Climate Initiatives, didanai oleh the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety dari Jerman begitu ya. Dan ini juga inisiatif ini didasarkan kepada keputusan yang ditetapkan oleh Jerman Bundestag. Nah, sebetulnya di dalam proyek ini juga tim kami ya sebetulnya juga ikut meneliti sebetulnya bagaimana sih peran sektor energi ya begitu ya di dalam mengurangi emisi gas rumah kaca terutama terkait NDC itu ya, Nationally Determined Contributions. Nah, di dalam NDC itu sebetulnya sudah ada upaya untuk membuat skenario begitu ya. Yang pertama itu untuk menurunkan 29% emisi gas rumah kaca sebelum tahun 2030 tanpa bantuan dari luar. Sementara kalau dibantu dari luar atau kita sering sebut skenario yang kedua ya atau countermeasures kedua itu menurunkan sekitar 41% dari emisi gas rumah kaca dibantu dengan komunitas internasional biasanya dalam bentuk pendanaan. Nah, sebetulnya setelah COP26 ini sebetulnya sangat menarik ya. Di sini kita juga melihat berbagai kepentingan begitu ya istilahnya didiskusikan di dalam COP26 ini, terutama di dalam energi sektor itu tadi sudah disebutkan juga ada trilema energi ya atau energy trilema. Itu sebetulnya terkait tiga hal ya, dan ini sebetulnya yang akan menjadi tantangan begitu bagi bangsa Indonesia yang menurut saya posisinya itu juga unik di dalam konstelasi energi di dunia. Jadi energi trilema ini merupakan semacam segitiga permasalahan begitu ya. Pertama itu kita berbicara tentang energy sovereignty, jadi kedaulatan energi, di mana kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan energi yang ada di Indonesia ini dengan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, sumber daya alam yang kita miliki, karena kita ini negara kepulauan ya, kita sangat-sangat kaya dengan
sumber daya alam, termasuk di antaranya itu adalah batu bara ya, atau coal. Nah, ini juga menjadi salah satu PR juga ya untuk tantangan yang kedua, yaitu energy access, bagaimana kita memeratakan akses bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, daerah frontier area, seperti itu, kemudian daerah-daerah yang masih terisolasi ya, belum terkoneksi oleh jaringan PLN, untuk mendapatkan akses kepada energi. Dan yang ketiga adalah kita tentu saja ingin menjaga kualitas lingkungan ya, atau environmental sustainability, di mana seharusnya penggunaan energi itu tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Mungkin itu sebetulnya tantangan dari sektor energi ya selama beberapa tahun ke depan, terutama setelah COP26 ini. Oke, nah mempertimbangkan trilema tadi ya. Ada energy sovereignty, terus energy access, terus ada energy sustainability, yang mana harus ditangani gitu. Untuk yang berlaku saat ini, energi Indonesia tuh yang mendominasi apa sih gitu. Terus kalau misalnya bagaimana sih sumber energi yang saat ini dominan gitu menghadapi trilema itu, Mas Dimas? Jadi di dalam sektor energi Indonesia saat ini tentu saja masih ada upaya ya untuk melakukan phasing down ya dari penggunaan energi, terutama yang sumbernya itu dari batu bara begitu. Jadi sebetulnya yang termasuk dominan itu adalah batu bara ya. Kemudian di satu sisi sebetulnya energi-energi terbarukan begitu yang sekarang sedang digerakkan begitu ya untuk mendukung phasing down dari coal ini, termasuk solar PV begitu, kemudian ada tenaga angin begitu ya, atau PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu begitu. Nah, itu merupakan ya istilahnya di situ ada upaya untuk menurunkan sebetulnya ya penggunaan batu bara di dalam energy development. Sementara untuk di solar PV dan juga untuk energi angin begitu ya, itu juga berusaha digerakkan, walaupun itu sebetulnya masih digunakan untuk meningkatkan akses begitu kepada mereka yang masih kesulitan untuk dijangkau oleh jaringan listrik dari PLN begitu. Oke, dari semua jenis-jenis energi itu yang paling dominan berarti sejauh ini batu bara ya, Mas Dimas ya? Ya. Tapi kalau misalnya memang kita tempatkan dalam trilema itu, apakah batu bara menjawab ketiga dilema tersebut, atau dua, atau malah cuma satu gitu? Ya, tentu saja ya itu tadi ya, dengan posisi Indonesia yang unik begitu ya, kita memiliki cadangan sumber daya batu bara yang besar, istilahnya pilihan yang paling efisien ya secara ekonomi itu tentu saja adalah menggunakan batu bara. Tetapi di sisi lain ya batu bara itu kan dampaknya relatif buruk ya pada lingkungan begitu ya. Ada polusi udara karena dia melepaskan karbon dengan jumlah yang lebih besar begitu dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Jadi ya kalau saya boleh bilang ya, pendapat pribadi saya sebetulnya adalah hanya satu saja sebetulnya kalau dari batu bara ini. Tetapi sebetulnya dari Kementerian ESDM ya, sesuai temuan yang kami temukan begitu, untuk batu bara ini memang sudah ada upaya untuk istilahnya membuat energi atau istilahnya mengembangkan energi dari batu bara ini menjadi lebih bersih gitu. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya, itu juga masih belum sepenuhnya ya, walaupun itu sejalan dengan rencana untuk phasing down dari coal. Jadi kalau menurut pengamatan saya ya memang baru satu saja begitu ya, dari aspek energy sovereignty. Oke, berarti kalau misalnya dari tiga itu sebenarnya batu bara meskipun memang dominan, itu paling trilemanya dia bisa serve cuma energy sovereignty gitu, tapi untuk akses dan sustainability-nya enggak. Tadi Mas Dimas sempat sebutkan ada upaya-upaya gitu untuk buat batu bara jadi lebih clean gitu ya, dan dampaknya terhadap environment gitu. Upaya-upaya tersebut seperti apa sih gitu, dan apakah upaya tersebut bisa jadi solusi juga untuk isu energi akses nih yang kayaknya kok nggak terlalu dibahas ya? Ya mungkin kalau dari saya masih terbatas ya secara teknis begitu ya, tapi kalau nggak salah di sini ada upaya untuk membuat coal gasification, lalu dari situ sebetulnya kalau kita berbicara coal begitu ya, biasanya untuk pembangkit listrik tenaga uap ya, jadi istilahnya untuk membakar tungku yang berisi air begitu untuk nanti uap airnya itu menggerakkan turbin. Nah, dari sini sebetulnya PLTU itu biasanya sudah terkoneksi ya dengan jaringan PLN yang grid gitu ya. Jadi sudah ada infrastrukturnya begitu.
Dan itu biasanya terpusat ya, jadi kita mengenal sistem pembangkit listrik Jawa, Madura, dan Bali, begitu. Itu salah satu contohnya di mana di situ ada kombinasi ya, dari PLTU, kemudian dari PLTA ya, air, dan juga pembangkit listrik tenaga lainnya ya. Mungkin ada panas bumi juga di situ. Nah, di sisi lain, ya itu tadi ya, karena ini sifatnya mengurangi pelepasan gas rumah kaca begitu ya, untuk pembangkit listrik yang terkoneksi dalam sistem PLN. Sementara untuk yang daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh jaringan PLN ini, ya mereka memang tidak punya akses gitu. Jadi istilahnya membuat batu bara itu menjadi lebih bersih begitu ya. Itu juga tidak menjamin mereka yang selama ini belum terkoneksi oleh PLN itu juga akan mendapatkan akses dari jaringan yang PLN sudah bangun begitu. Nah, ini poin menarik sih ya Mas Dimas. Ternyata kalau misalnya kita lihat dari sini, green itu belum tentu sustainable ya. Maksudnya green itu belum tentu adil gitu ya. Khususnya kalau misalnya kita lihat isu coal gasification ini, ternyata dibikin lebih ramah lingkungan pun tidak serta-merta membukakan akses bagi masyarakat yang di lingkungan yang terpencil gitu ya terhadap sistem listrik yang centralized saat ini. Nah, mempertimbangkan hal tersebut, terus kita juga saat ini yang dominan memang masih coal. Upaya-upaya apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu dalam menghadapi tantangan-tantangan ini untuk selain menyelesaikan energi trilemma yang memang sudah ada part of the system gitu, tetapi juga gimana caranya untuk mencapai komitmen yang sudah dibentuk di COP26 kemarin. Iya, untuk target sebetulnya ya yang dibentuk oleh COP26, salah satu kejaran berikutnya setelah Nationally Determined Contributions, jadi NDC itu Indonesia baru saja mengupgrade ya menjadi third NDC begitu ya. Sebelumnya sudah ada 2 NDC lainnya, tapi sekarang sudah di-upgrade jadi third. Untuk target sebetulnya tidak ada perubahan ya, jadi kita masih ada di 2 skenario itu, skenario yang 29% dan 41% dengan bantuan dari komunitas internasional. Tetapi di COP26 ini juga ada upaya untuk mencapai yang namanya net zero emission begitu ya. Jadi istilahnya ada berusaha untuk agar emisi gas rumah kaca itu mencapai net zero. Nah, dari sektor energi sebetulnya beberapa temuan yang tim kami itu temukan ya, salah satu cara mencapainya adalah membenahi tata kelola sektor energi begitu di Indonesia. Ini sebetulnya penting ya karena di Indonesia itu agak-agak complicated begitu ya. Di satu sisi kita ada istilahnya badan independen ya yang memberikan nasihat begitu kepada Presiden, itu adalah Dewan Energi Nasional, di mana Dewan Energi Nasional ini terdiri dari menteri-menteri di sektor terkait, kemudian dari aspek masyarakat juga ada ya, wakil masyarakat biasanya itu akademisi begitu, itu juga ada di dalam DEN. Nah, tetapi di sisi lain ya sebetulnya untuk subsektor ketenaga listrikan itu kan ada di bawah energi begitu ya. Itu juga istilahnya masih ada overlapping begitu. Jadi rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari PLN itu, RUPTL PLN itu kan dia bentuknya keputusan Menteri ESDM gitu ya. Sementara Ketua Harian Dewan Energi Nasional itu adalah Menteri ESDM itu sendiri. Nah, di sini ada overlapping begitu ya. Mungkin di satu sisi kalau PLN itu kan juga berorientasi kepada profit ya, karena dia adalah perusahaan. Tetapi di sisi lain sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 kan memang listrik itu juga termasuk ke dalam urusan yang diatur oleh negara. Nah, jadi di sini mungkin ada kesulitan ya, ada challenge sebetulnya di dalam disentangling begitu ya, energy governance yang ada di Indonesia karena ada banyak aktor yang memiliki peran di situ dan juga mungkin ada kekuatan-kekuatan yang mungkin berbeda begitu. Jadi memang harus untuk disentangle terlebih dahulu. Kalau untuk disentangle sendiri itu gimana? Terkait tata kelola ya, tadi emang salah satu isu yang Mas Dipa sebutkan adalah overlapping kewenangan ya dari berbagai aktor gitu. Where to start? Sebetulnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya sudah mendirikan BPDLH ya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, di mana di situ BPDLH ini juga akan mengelola ya istilahnya dana-dana dari komunitas internasional ya, terutama untuk proyek-proyek pengembangan energi terbarukan gitu ya, terutama untuk mendukung upaya pengurangan gas rumah kaca dari sektor energi. Di sini juga perlu ada ya sebetulnya koordinasi yang lebih clear begitu ya antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian SDM ya, Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian di sini mungkin ada peran dari Bappenas juga ya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian PLN di situ, lalu kita berbicara ada Kementerian BUMN ya, karena PLN juga kan melapor kepada BUMN gitu. Nah itu jadi memang ya ini masih ada istilahnya sangat-sangat kompleks dan multi-layered begitu ya. Nah ini yang sebetulnya perlu diperjelas satu persatu, siapa saja sih seharusnya yang duduk begitu ya di dalam policy making yang di level nasional, kemudian nanti di level operasionalnya itu siapa, mungkin bukan di level nasional ya, tapi ke level yang strategik begitu, kemudian di level yang tataran operasional itu bagaimana, nah kemudian sinkronisasi dan istilahnya akuntabilitas mekanismenya itu juga harus diperjelas. Oke Mas, nah kalau di luar, tadi udah disebutkan berbagai macam aktor di level kebijakan ya gitu, tapi kan kalau misalnya kita bicara tata kelola kan tidak dipungkiri ada aktor di luar ini ya, policy maker gitu, yang institutionalized gitu. Nah, aktor-aktor seperti apakah yang kiranya mereka punya kepentingan juga gitu dalam tata kelola energi Indonesia, tapi mereka belum diakomodir dan dampaknya apa gitu terhadap tata kelola energi? Oke, jadi pertanyaannya adalah yang sudah ada tapi belum diakomodir gitu ya, harusnya ada tapi belum diakomodir. Ya, ada banyak sebetulnya ya, terutama bagaimana membuat pengambilan keputusan ini sifatnya lebih bottom up. Di sini mungkin ada peran dari think tank begitu ya, dan institut riset begitu yang sebetulnya memberikan mekanisme check and balances ya kepada pemerintah. Kemudian di sini yang harusnya ada juga itu adalah peran dari masyarakat adat ya, karena studi tahun pertama tim kami itu juga menemukan bahwa ya terkadang masyarakat adat ini begitu yang istilahnya mereka tinggal dengan kebijaksanaan mereka begitu ya, yang mungkin itu belum diatur atau memang seharusnya tidak diatur ya, tapi ini sekali lagi mungkin di luar ekspertis saya ya. Mereka ini juga sering tidak diakomodasi begitu. Jadi proyek nasional itu mengalahkan kepentingan lokal ya. Padahal kan mereka mungkin sudah turun-temurun begitu, sudah hidup di sana, kemudian mengembangkan kebijaksanaan mereka sendiri begitu, sehingga ada mungkin ketidakadilan yang terjadi di sini. Lalu selain itu juga sekarang mungkin makin banyak ya berkembang perusahaan-perusahaan kecil maupun besar yang bergerak di sektor renewable energy. Jadi di sini juga mereka dengan berbagai macam asosiasi ya, itu juga bisa memberikan masukan-masukan ya kepada pemerintah tentang bagaimana seharusnya energi terbarukan itu dikembangkan. Ini mungkin juga yang bisa kita highlight ya. Tadi Mas Dimas sebutkan selain memang overlapping kewenangan, ternyata prakteknya tata kelola energi Indonesia pun menghadapi isu eksklusivitas, bisa dibilang seperti itu mungkin. Jadi dalam hal ini masyarakat adat gitu, yang mungkin mereka sebenarnya udah ini ya punya praktek pengetahuan yang bisa dikembangkan untuk kita transisi energi ataupun menghadapi climate change secara umum. Terus kita juga ada tadi Mas Dimas sebutkan asosiasi atau perusahaan-perusahaan renewable energy yang sifatnya lebih small scale gitu dan menyediakan sumber daya energi untuk masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan ini. Oke, saya jadi mikir juga gitu. Lagi-lagi ya mempertimbangkan komitmen kita dan juga isu-isu energi yang memang kita alami saat ini. What's next after COP26 ini gitu buat Indonesia? Mungkin agak sulit juga ini pertanyaannya ya, karena itu tadi ya, kita di sini masih berbicara terkait ada target-target begitu ya, tadi ada net zero emission, kemudian sudah ada peraturan presiden terbaru ya tentang nilai ekonomi karbon ya, tentang NEC. Lalu di sini juga kita masih, kemarin kan UU CK itu dianggap diputus, saya kurang paham ya terminologinya ya, tapi diputuskan untuk inkonstitusional ya oleh MK begitu, sehingga dalam 2 tahun ini harus ada perbaikan ya terhadap materi. Sementara sudah ada banyak peraturan turunan dari UU CK ini yang menjadi dasar begitu ya di dalam pengembangan sektor energi terbarukan, mungkin untuk simplifikasi perizinan begitu ya, untuk
perusahaan-perusahaan membuka lahan dan mengembangkan proyek-proyek energi begitu. Nah, tetapi di sini yang mungkin menarik adalah yaitu tadi ya bagaimana dalam upaya perbaikan UCK ini kemudian ditambah dengan bagaimana sebetulnya sekarang ini kan sudah beberapa peraturan dioperasionalisasi ya, sudah dikerjakan. Selain itu juga ada target baru ya tahun 2070 begitu ya, kita berusaha untuk phasing down coal, kemudian di sini ada net zero emission. Nah, itu tadi ya sebetulnya yang mungkin akan menjadi menarik. Walaupun menarik ini sebetulnya agak ironis ya, karena krisis iklim itu kan nyata ya, dan efeknya sudah mulai dirasakan. Kita sekarang sedang hidup di era krisis iklim begitu ya, dan ya ini bukan menarik, tapi ya ironis sih, karena memang butuh effort yang sangat-sangat besar begitu ya untuk berusaha mengurai permasalahan ini satu persatu dan menyelesaikan apa yang sudah diperbuat oleh pembuat keputusan di masa lalu untuk masa depan kita. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas. Satu pertanyaan terakhir gitu. Ya. Melihat apa ya dari diskusi kita juga, terus dari penelitiannya Mas Dimas kemarin yang sudah sempat dilakukan, dan melihat upaya yang mungkin bisa jadi angin segar gitu untuk penanganan terhadap krisis iklim yang kita hadapi sekarang, secara pribadi Mas Dimas sendiri optimis Indonesia bisa mencapai target emission reduction-nya dan menunjukkan komitmen untuk penanganan perubahan iklim? Ya, saya optimis ya sebetulnya ya. Jika dan hanya jika sebetulnya kita secara revolusioner begitu ya mengubah begitu, atau saya memperkuat tata kelola sektor energi dan juga bagaimana kita manage begitu ya upaya-upaya untuk melakukan mitigasi sekaligus adaptasi terhadap krisis iklim. Jadi saya optimis, tapi jika dan hanya jika. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Dimas atas diskusinya hari ini. 3 poin yang bisa saya highlight ya, paling tidak. Oke, kita punya komitmen gitu, dan krisis iklim saya sepakat memang sudah kita alami, bukan sesuatu ancaman yang sedang datang gitu. Jadi mau tidak mau memang harus ada komitmen dan tindakan dari segala aktor, pemerintah, privat maupun kita sebagai individu dalam merespon krisis iklim sendiri gitu. Tapi memang ketika kita bicara energi, transisi energi, tadi Mas Dimas sebutkan ada 3 aspek dalam skema trilema yang menjadi penting dan perlu diperhatikan, yaitu energy sovereignty, energy access, dan juga energy sustainability gitu. Yeah. Salah satu upaya yang bisa kita dorong adalah dengan perbaikan tata kelola, tapi memang everything is easier said than done ya gitu. Untuk perbaikan tata kelola ini kita dihadapi dengan berbagai isu, di-highlight juga tadi oleh Mas Dimas terkait overlapping kewenangan gitu. Terus ada isu eksklusivitas juga, di mana aktor-aktor tertentu yang sebenarnya mereka mempunyai kepentingan dalam transisi energi ini tetapi tidak dilibatkan gitu dalam pengambilan kebijakan. Yeah. Sehingga kebijakan transisi energi yang dihasilkan pun belum tentu bisa menghasilkan kebijakan yang inklusif gitu, khususnya untuk ini ya masyarakat-masyarakat yang mungkin lebih rentan terhadap dampak dari krisis iklim. Tapi semoga gitu dari hasil diskusi ini tidak jadi pesimis. Saya sepakat dengan Mas Dimas tadi, kita harus tetap optimis dengan perkembangan dan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Semoga dengan adanya krisis ini, urgensi untuk melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim semakin ditekankan oleh para pemangku kepentingan di tata kelola energi saat ini. Sekali lagi terima kasih Mas Dimas atas waktunya, sudah berkenan sharing begitu. Ya, sekali lagi terima kasih. Sekian untuk podcast HI edisi COP26 kali ini. Sampai jumpa di edisi podcast lainnya. Terima kasih.